Halo Sobat UNES, jumpa lagi di UNES TV. Seperti biasanya, pada kesempatan kali ini kita akan hadirkan obrolan yang inspiratif dan juga menarik untuk Sobat UNES semuanya. Bersama saya, Agestia Putri dalam Pods Kampling, Podcast Kampus Keliling. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah kedatangan teman-teman narasumber yang luar biasa dari Enersi. Boleh dong disapa dulu nih dari yang sebelah sana? Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Anargia Raka Rizkullah. Teman-teman bisa panggil saya Raka. Di sini saya sebagai Ketua Tim Pelaksana PPK Ormawa Engineering Research Club atau Enersi Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Salam kenal teman-teman semuanya. Selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Aji Aprilianto dari Fakultas Teknik selaku dosen pembimbing PPK Ormawa dan juga dosen pembimbing organisasi Ormawa Enersi. Oke, dan next. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aprilian Kurnia Falah, biasa dipanggil Ian. Saya merupakan Ketua Umum dari Engineering Research Club atau Enersi tahun 2026. Salam kenal teman-teman. Oke, salam kenal teman-teman semuanya. Ini tadi sudah di-spill sedikit ya tentang Enersi dari Fakultas Teknik ya, dari Fakultas Teknik. Boleh dong cerita lebih dalam tentang Enersi itu sebenarnya bergerak di bidang apa sih? Baik Ibu, sebelumnya Enersi itu merupakan sebuah singkatan dari Engineering Research Club Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, di mana Enersi ini merupakan badan semi otonom atau BSO di Fakultas Teknik yang bergerak di bidang keilmiahan, pengabdian masyarakat, dan juga di bidang kewirausahaan seperti itu, Bu. Nah, anggota dari Enersi ini ada seluruh mahasiswa Fakultas Teknik dari 5 rumpun ilmu, jadi lebih beragam, ya, seperti himpunan mahasiswa pada umumnya. Seperti itu. Oke, jadi gabungan dari beberapa prodi ya kalau begitu. Nah, bagaimana Enersi ini bisa ikut serta dalam PPK Ormawa tahun ini? Baik, Bu. PPK Ormawa merupakan event yang cukup bergengsi ya. Apalagi kita di teman-teman Ormawa, karena merupakan suatu event yang diselenggarakan oleh Kemendikti melalui Belmawa. Otomatis kita sebagai Enersi, sebagai organisasi yang bergerak di bidang riset juga nggak mau kalah, nggak mau ketinggalan untuk mengikuti eventnya ini. Maka kita di awal tahun mempersiapkan tim untuk mengikuti di PPK Ormawa tahun 2026, lalu kita mendaftarkan diri mengikuti seleksi internal di UNES dari 20 besar, 10 besar, 8 besar, dan alhamdulillah pendanaan seperti itu. Mantap sekali, jadi sudah menyingkirkan beberapa tim ya dari yang lolos di UNES ini. Kalau boleh tahu ini judulnya tentang penguatan desa wisata Kandri. Betul, Ibu. Lebih detail bisa diceritakan dong di balik yang melatar belakangi judul ini itu apa? Mungkin dari Mas Raka selaku ketua pelaksana. Silakan Mas Raka. Untuk judulnya sendiri adalah penguatan desa wisata Kandri melalui integrasi Smart Agro Edu Tourism di Kelurahan Kandri Semarang agar desa wisata Kandri itu terus berkelanjutan untuk wisata edukasinya. Jadi edu wisata di Kelurahan Kandri ya? Kandri. Oke. Nah, kenapa memilih desa Kandri ini? Apa yang dimiliki potensi desa Kandri ini? Kenapa kok sampai dipilih Enersi itu? Boleh diceritakan, Mas? Boleh, jadi untuk kenapa teman-teman Enersi tim PPKO khususnya memilih desa wisata Kandri. Jadi cerita terlebih dahulu bahwa desa wisata Kandri sudah ada sejak tahun 2012 dan sudah berdiri menjadi sebuah desa wisata Kandri, di mana konsep wisata yang ada di desa wisata Kandri adalah edu wisata terkait dengan pertanian, peternakan, perikanan, kemudian di sana juga ada sendang, dan itu semua didukung dengan semua sumber daya yang ada di Kelurahan Kandri. Nah, kenapa kami memilih Kandri lagi? Karena pada saat itu ketika kami awal survei di Kelurahan Kandri, kami bertemu Bu Lurah, diceritakan bahwasannya Kandri itu sudah menjadi desa wisata, di mana sudah ada pengelola bernama Pok Darwis Pandanaran atau kelompok pengelola sadar wisata Pandanaran di desa wisata Kandri. Kemudian kami dihubungkan dengan Bapak Saiful Ansori selaku ketua Pok Darwis tersebut, dan kami mengulik-ngulik apakah kira-kira tim PPK kami bisa bermitra dengan desa wisata Kandri. Bapak Saiful Ansori menceritakan bahwasannya
dari tahun ke tahun itu wisata di Kandri itu, seperti pertanian, peternakan, dan yang lain sebagainya. Namun belum ada kebaruan ataupun edukasi wisata yang menggunakan teknologi tepat guna. Nah, alasan kami masuk ke Desa Wisata Kandri khususnya karena kami bergerak di bidang teknik, dengan potensi yang ada di Kandri sudah ada, dan diceritakan bahwasanya di Kandri belum ada edwisata teknologi. Kami ingin masuk ke Desa Wisata Kandri, mengonsep lagi bagaimana wisata edukasi itu bisa diintegrasikan dengan ilmu yang dimiliki teman-teman di bidang Fakultas Teknik. Kurang lebih seperti itu untuk alasan kami memilih teknik. Jadi survei dulu ya sebelumnya ya, mengulik bahwa sebenarnya wisata Kandri itu sudah ada, tapi potensi apa yang belum digali begitu ya Mas Raka ya. Lalu kenapa judulnya tema Smart Agro Edu Tourism yang dipilih? Oke Bu, saya akan masuk kenapa dikatakan sebagai Smart Agro Edu Tourism. Saya akan mengambil satu sisi dari Smart itu sendiri, yang mana menariknya di dalam Smart ini kita mengintegrasikan suatu teknologi tepat guna yang menjadi tantangan, dan menariknya adalah inersi ini adalah menaungi 5 rumpun ilmu. Sehingga di dalamnya itu kita mengintegrasikan dari rumpun ilmu teknik mesin, yang mana di dalamnya kita juga mengintegrasikan suatu sirkulasi alat mengolah limbah yang awalnya itu tidak berguna hingga bisa digunakan kembali untuk tanaman yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya akan ada tentang penjelasan agro. Silakan Mas Akar. Nah, tadi untuk Smart sudah dijelaskan oleh Pak Aji. Kemudian karena kami temanya yaitu Smart Agro Edu Tourism, untuk Smartnya tadi sudah dijelaskan Pak Haji. Kemudian untuk agronya itu apa sih? Agro adalah sumber daya yang sudah ada di Kandri atau pertaniannya. Ada pertanian dan juga peternakan di sini yang kami ambil. Kemudian untuk Edu Tourismnya sendiri adalah wisata edukasi. Jadi ketika itu semua digabungkan akan menjadi wisata edukasi pertanian pintar. Mantap banget. Jadi semuanya disirkulasikan bahan-bahan jadi satu ya. Nah, proses siklus organik yang ada dalam Smart Agro Edu Wisata Tourism ini seperti apa, Mas? Tadi kan sudah saya sampaikan bahwasannya kami mengambil di pertanian dan juga peternakan, kemudian ada teknologi tepat guna yang kami bangun, sehingga itu semua diintegrasikan menjadi satu dalam siklus organik, di mana yang kami ambil adalah kotoran limbah, khususnya di sini limbah sapi. Itu siklusnya limbah sapi bisa dimanfaatkan untuk diolah menjadi teknologi tepat gunanya. Kemudian teknologi tepat guna tersebut bisa menghasilkan pupuk tersebut bisa untuk menghidupi tanaman bisa diberikan makan lagi ke hewan, ada juga makanan yang bisa untuk dimanfaatkan manusia, dan juga alat tadi kami kebetulan membuatnya alat digester biogas, di mana bisa menghasilkan gas, dan tanaman tadi bisa dimasak menggunakan biogas yang teman-teman ciptakan. Kurang lebih seperti itu untuk siklus organiknya itu. Menarik, tadi disebutkan teknologi tepat guna ya, yang dibuat untuk bagaimana cara kerjanya. Nah, menurut pembimbing nih, dosen pembimbing nih, menurut Bapak yang menarik dari TTG sendiri itu apa Pak? Ya, yang menarik dari TTG-nya itu adalah bagaimana digester biogas sluri itu bisa bekerja dari limbah, kemudian juga disirkulasi hingga bisa bermanfaat kembali sebagai suatu pupuk. Yang mana pupuknya itu akan digunakan untuk menghidupi atau mensuburkan tanaman, bayam, kemudian juga ada di sana itu pepaya, hingga menjadi suatu biogas yang dimanfaatkan untuk memasak. Tadi kita sudah mencoba ketika launching itu memasak dari apa? Ketela. Oke. Jadi tadi yang dijelaskan itu termasuk dalam edu wisatanya ya. Boleh dijelaskan sedikit dong, mulai dari apa, kemudian ngapain aja sih kalau edu wisata di Kandri ini? Mungkin saya sedikit berceritanya, nanti Ibu saya bawa ke dalam alur wisata ketika berkunjung di Kandri ya. Jadi awal mula di Kandri itu sudah ada yang bernama Omah Pintar Petani. Jadi semua titik kumpul untuk Desa Wisata Kandri ketika ada wisatawan datang itu dikumpulkan di Omah Pintar Petani untuk menyambut wisatawan yang datang. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan ke pos yang pertama, di mana pos yang pertama itu anak-anak diajak untuk fun game atau outbound kecil-kecilan, ibaratnya untuk memicu semangat dan juga mengenal pemandu wisatanya. Selanjutnya sebagai alur yang teman-teman buat ini adalah masuk ke wilayah kebun organik pintarnya, di mana wisata ini kami beri nama Kebun Organik Pintar. Nah, untuk pos yang kedua itu mulai di Kebun Organik Pintarnya, itu yang pertama anak-anak diajarkan cara menanam singkong. Kemudian setelah dari menanam singkong, anak-anak dilanjutkan dengan edukasi di pencabutan singkong. Nah, di mana
proses singkong yang seharusnya dari tanam hingga cabut itu selama 7 bulan, bisa anak-anak rasakan langsung hanya dalam waktu 15 hingga 30 menit. Kemudian setelah dari cabut singkong, anak-anak diminta untuk membawa singkongnya dari pohon satu full itu, dari daun, batang, dan juga umbinya dibawa menuju kandang, di mana daun dan juga umbinya diberikan makan ke kandang yang pertama, yaitu kandang kambing dan juga kandang domba, bahwa kambing juga bisa memakan daun ketela dan juga umbinya. Kemudian setelah dari kandang kambing dan domba dilanjutkan ke kandang sapi, itu juga sama, memberikan makan hasil singkong tadi. Nah, mulai dari sapi tersebut mulai diedukasi terkait teknologi tepat gunanya, bahwa sapi itu mengeluarkan kotoran. Nah, kotoran tersebut sudah terintegrasi langsung dengan teknologi tepat guna, di mana limbah sapinya bisa masuk ke teknologi tepat guna yang bernama digester tadi, untuk di dalamnya terjadi proses fermentasi dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan 3 produk, yaitu pupuk padat, pupuk cair, dan biogas. Kemudian anak-anak setelah edukasi dari teknologinya akan diajak menuju ke hasil pupuk padat dan juga pupuk cairnya, bahwa pupuk padat dan juga pupuk cair itu bisa dimanfaatkan untuk kebunnya, di mana kebun yang ada itu adalah kebun singkong yang tadi anak-anak tanam, dan juga kebun lainnya ya, berbagai macam tanaman ada di sana. Jadi ibaratnya singkong yang tadi anak-anak petik itu subur hasil dari pupuk organik padat, dan juga ada edukasi dari pupuk organik cairnya, bahwa pupuk dari digester bisa langsung disepraikan ke tanaman yang ada di kebun. Nah, selanjutnya setelah dari edukasi pupuk dan kebun tadi, anak-anak akan diajak menuju joglo. Di sana ada joglo bernama Joglo Husodo, di mana di joglo tersebut ada edukasi biogasnya, di mana biogas tersebut sebelum masuk ke kompor itu ada teknologinya yang bernama water trap, di mana water trap tersebut edukasinya adalah bahwa ada 3 galon, karena konsep edukasinya di teknologinya juga memanfaatkan barang bekas. Itu ada 3 galon, yang pertama berisi arang, serabut kelapa, dan serat nanas, yang kedua air, yang ketiga itu ada spons, di mana itu bertujuan untuk memurnikan hasil fermentasi biogas sebelum masuk ke kompor, sehingga api yang ada di kompor itu benar-benar sudah murni dan berwarna biru bening, sehingga api tersebut diedukasi kepada anak-anak sekaligus untuk memasak hasil singkong yang tadi dipetik, sehingga proses itu menjadi siklus organik. Selain siklus organik, anak-anak juga diajarkan bahwa tanaman singkong itu juga bisa zero waste, bahwa dari daun, batang, dan sampai umbinya itu bisa dimanfaatkan tanpa sampah. Jadi benar-benar bisa diolah semua, dan di biogas tadi singkong dimasak, kemudian anak-anak bisa merasakan langsung hasil olahan singkongnya di Joglo Husodo. Nah, setelah dari itu nanti anak-anak membawa pulang oleh-oleh, kurang lebihnya juga sama, hasil olahan singkong, dan setelah dari itu anak-anak akan sayonara untuk pulang. Kurang lebih alur wisatanya seperti itu, Ibu. Wah, menarik sekali nih. Tadi saya dengar ceritanya aja udah diajak berimajinasi ya. Kita langsung memetik, kemudian memasak, memberikan pupuk dan lain sebagainya. Dari cerita yang cukup singkat tadi sudah ada SOP-nya kan, Kak? Ya, sampun. Untuk SOP sendiri, kebetulan teman-teman ini saat merancang sebuah paket wisata kebun organik pintar ini tidak hanya sekedar merancang, tapi karena desa wisata Kandri ini sudah menjadi desa wisata, jadi ketika kami menciptakan paket wisata baru itu tentunya harus ada SOP, cara perawatan alat dan lain sebagainya, itu kebetulan sudah dibuat oleh teman-teman. Kebetulan kemarin itu juga sudah dicetak dan diberikan kepada kelompok-kelompok yang nantinya akan menjalankan wisata dan merawat kebun organik pintar ini sendiri. Mantap. Kalau boleh tahu udah diresmikan belum sih ini kebun wisata pintarnya nih? Untuk peresmian kebun wisata itu baru aja. Di hari okay. ini tadi pagi alhamdulillah sudah terlaksana untuk launching kebun organik pintar dari kami tim PPKO Energi dengan Pak Aji, juga beberapa pihak seperti ada Dinas Pendidikan, ada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, lalu ada Dinas Pertanian, lalu ada dari kelurahan, dari kecamatan, dan juga dari Bapak Dekan dan Bapak Wakil Dekan Fakultas Teknik. Semuanya alhamdulillah mendukung untuk program kita di Desa Wisata Kandri, karena memang Desa Wisata Kandri ini menjadi desa unggulan di Kota Semarang dalam hal wisata, edukasi, dan selaras dengan program di pemerintah Kota Semarang dan juga dengan UNES. Karena kita mengambil tema wisata yang
berwawasan konservasi juga, seperti dengan tema UNES. Jadi Oke. ada zero waste, ada edukasi, dan juga ada pemanfaatan teknologi, karena kita juga biasa dari teknik, seperti itu Ibu. Mantep banget. Jadi sesuai dengan visi UNES Iya, ya, iya. tetap menjaga konservasinya. Oke, tadi sudah diceritakan secara singkat terkait target-targetnya. Kalau boleh tahu, selain tadi disebutkan anak-anak ya, Iya. ada nggak target wisata lain nih untuk di Desa Kandri nih? Kebetulan untuk target wisata sendiri itu bisa siapa saja Ibu, dari PAUD, TK, SD, SMP, bahkan paket ini juga dibuka untuk SMA dan juga untuk umum. Tapi fokus utamanya dari paket wisata ini adalah anak-anak SD dan juga anak-anak SMP. Oke. Boleh di-spill nggak harga paketnya ini berapa nih? Iya. Sudah adakah? Mungkin harusnya udah ada ya Sudah ini ada, ya. Ibu. Oke. Oke, jadi untuk harga paketnya sendiri, jadi tadi pagi sudah teman-teman launching, resmikan, dan untuk harga paket wisata edukasi kebun organik pintar ini seharga 65.000 per pack. Jadi 65.000 itu anak-anak sudah mendapat wisata edukasi dari kebun organik pintarnya, dapat snack saat wisata, kemudian dapat juga oleh-oleh untuk dibawa pulang. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Ada minimal pemesanan gitu nggak, harus berapa? Untuk begitu? minimal pemesanan itu di 10 orang. Oke, gitu ya. Oke. Tadi cerita kan tidak mungkin ya NRC ini membangun eduwisata ini sendiri, benar-benar NRC sendiri. Iya. Pasti ada kemitraan ya. Kalau boleh tahu yang sudah bergabung dengan NRC untuk mengembangkan desa wisata Kandri dari pihak mana saja? Untuk kemitraan, alhamdulillah kita sudah menjaring beberapa kemitraan Ibu. Yang pasti yang pertama dari kelompok sadar wisata, yaitu Pok Darwis Pandanaran yang menjadi target utama kita. Yang kedua ada Kelurahan Kandri yang selalu mensupport kita dalam hal kegiatan, baik itu kegiatan formal maupun non formal dengan warga. Lalu dari penerimaan warga juga sangat-sangat mendukung, seperti dari kelompok PKK, Karang Taruna, lalu ada kelompok P4S namanya Ibu. Itu yang akan menjalankan nanti kebun organik pintar, yaitu P4S yang kemarin baru kita reorganisasi, kita bermusyawarah menentukan siapa ketuanya dan anggotanya. Lalu dari pihak pemerintah itu ada Dinas Pertanian, alhamdulillah kemarin sudah memberikan 100 bibit untuk kita berupa tanaman tomat, terong, dan juga cabai. Juga kemarin kita ada audiensi dengan Dinas Pendidikan mengenai nanti agar bisa kita mensosialisasikan program-program kita di sekolah-sekolah yang ada di pemerintahan Kota Semarang. Lalu juga ada dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang memang pada tahun ini alhamdulillah Kandri juga masuk ke nominasi desa yang dikategorikan unggulan untuk Jawa Tengah dan akan nanti berkompetisi di tingkat nasional Ibu. Jadi nanti dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata bisa mendukung untuk kelanjutan dari desa wisata Kandri dan juga kebun organik pintar, seperti itu Bu. Kemarin juga dari kita sempat beraudiensi dengan pemerintah pusat, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, dan juga dengan Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi Tinggi Kemendikbudristek, seperti itu Bu. Jadi memang beberapa stakeholder sudah kami hubungi, alhamdulillahnya responnya cukup baik, dan untuk kedepannya kita bisa bekerjasama untuk mengembangkan lebih lanjut kebun organik pintar dan desa wisata Kandri, seperti itu. Mantap sekali. Oke, sekarang menurut pendamping nih, Bapak, apa yang paling menarik dari integrasi antara teknologi, pertanian, dan pariwisata yang ada dalam program ini? Yang paling menarik ya Bu ya dari integrasi ini adalah kita mengusulkan suatu teknologi yang sistemnya itu adalah berkelanjutan. Mulai dari kita tahu pertanian dan perkebunan itu seperti apa, serta peternakan, ada domba, ada sapi, kemudian ada limbahnya, sampai dengan diproses menggunakan teknologi digester biogas yang kita ciptakan. Menariknya karena inersi ini termasuk multidisiplin, tidak hanya satu prodi saja, tetapi 5 rumpun ilmu. Jadi ada ilmu teknik kimia yang kita adopsi, ada teknik mesin juga, sehingga yang dihasilkan itu multidisiplin dan kita harapkan adalah berkesinambungan dan berkelanjutan, menghasilkan suatu produk pupuk yang digunakan untuk membesarkan ataupun membibit benih-benih yang ada di sana, dan benih-benihnya itu menjadi suatu bagian dari paket eduwisata. Sebenarnya yang menarik adalah tadi disampaikan oleh Raka, targetnya tidak hanya SD, SMP, SMA. Yang menarik adalah karena ini juga berkaitan dengan SDGs. Tadi kami sudah sampaikan kepada pimpinan termasuk kepada Pak Yosi, SDGs ini sebenarnya membuka peluang ketika UNES memiliki tamu summer camp. Kita sangat terbuka untuk bisa menjadi bagian yang memberikan eduwisata kepada para pesertanya. Begitu.
Iya, menarik sekali ya. Jadi terintegritas ya antara UNES, integrasi antara UNES dan wisata Kandri ini Iya. akan berkelanjutan begitu ya Pak ya. Lalu bagaimana Enersi FT ini belajar menjadi organisasi yang mampu mengelola program pemberdayaan manusia ini? Karena sebelumnya kan kalian dari teknik Teknik, ya. ya. Nah, itu gimana nih? Oke. Memang agak sedikit unik ya Bu, untuk kami ceritakan kenapa asal mula Enersi bisa ikut terjun terutama di PPKO. Jadi pada tahun 2023 dan tahun 2026, 2024, alhamdulillah kami juga mengikuti kegiatan PPK Ormawa dan alhamdulillah masuk ke Abdidaya dan meraih berbagai penghargaan. Terutama di tahun 2024 itu ada 5 penghargaan yang bisa kita capai di tingkat nasional di Abdidaya. Selain itu juga Enersi itu setiap tahunnya itu ada yang namanya Kampung Karya itu. Kampung Karya itu merupakan sebuah program kerja di mana memang kita berfokus pada pengabdian masyarakat di desa-desa mitra kita. Sementara ini di tahun-tahun yang lalu kita di Mangunsari, Kelurahan Mangunsari, dan rencananya di tahun ini akan di Kelurahan Kandri. Jadi memang karena di awal sudah disampaikan, Enersi ini berfokus pada keilmiahan, kewirausahaan, dan juga pengabdian masyarakat. Jadi memang pengabdian masyarakat merupakan jiwa dari salah satu pilar Enersi untuk membentuk anggota-anggota Enersi ini yang berjiwa sosial sesuai dengan tridharma perguruan tinggi seperti itu Bu. Oke, keren. Tadi sudah diceritakan banyak edukasinya ya tentang Enersi ini. Lalu soft skill apa yang paling kerasa nih selama program Enersi ini? Baik. Untuk soft skill karena dari background Bu ya. Dari background kita tuh mahasiswa teknik lalu berpindah jalur ya, switch ke pertanian dan wisata. Betul. Ini merupakan sebuah loncatan yang besar dan juga tantangan tersendiri bagi teman-teman di mana dengan tantangan dan switch karir ini menjadikan kita banyak belajar. Yang pertama mungkin dari segi kepemimpinan, karena program PPKO ini di Enersi kita ada 3 tim. Yang pertama itu ada tim pelaksana, yaitu ketuanya Mas Raka, ada 15 orang. Kedua tim Ormawa, itu ada 6 orang, yaitu saya. Yang ketiga ada tim satuan tugas, itu tim dari anggota Enersi yang ikut membantu dari teman-teman tim pelaksana yang berjumlah 16 orang. Jadi bagaimana dalam 3 tim ini kita bisa mensinkronkan, berjalan bersama dalam hal komunikasi, dalam maupun pembagian tugas. Jadi itu merupakan cara kita untuk belajar di jiwa kepemimpinan. Kedua yang mungkin cukup kita rasakan di problem solving. Karena kita bergerak di masyarakat itu tidak semudah dengan bergerak di ranah formal. Banyak hal-hal yang kita temui dalam perjalanan kita. Dari awal pengabdian kita di bulan Juli, itu banyak rintangan, banyak hambatan, namun kita bisa melewati semuanya. Yang pertama mungkin dari pemilihan desa dulu, karena kita di awal itu mensurvei 5 desa dan kelurahan. Kita memetakan untuk mana sih yang sekiranya cocok untuk Enersi gitu. Lalu terpilihlah Kandri, lalu kita mengulik lagi mengenai apa yang bisa kita berdayakan di desa Kandri. Lalu kita juga menggandeng berbagai macam stakeholder di kelurahan dan menyatukan pikiran banyak orang itu membuat kita menjadi belajar bahwa sebenarnya tidak semua permasalahan yang kita pelajari di bangku kuliah itu bisa diterapkan di masyarakat. Harus pendekatan yang berbeda seperti itu Ibu. Kayak tadi ada kepemimpinan, kemudian komunikasi, Iya, problem solving, kemudian kolaborasi ya Iya, terakhir betul, ya, iya. bagaimana cara menggait mitra, kemudian berkomunikasi dengan para mitra. Selanjutnya nih setelah PPK Ormawa ini selesai, kan tidak mungkin seterusnya ya, bagaimana cara kalian untuk agar program ini tetap berkelanjutan? Berbicara terkait keberlanjutan mungkin ada 3 hal ya Bu. Yang pertama terkait siapa yang akan meneruskan, kemudian jejaring kemitraan untuk mendukung keberlanjutan, dan juga terkait dengan pangsa pasar dari wisata edukasi kebun organik pintar ini sendiri. Yang pertama untuk sumber daya yang ada di Kandri untuk melanjutkan dari program kebun organik pintar ini, yang pertama kami tadi sudah membuat kelompok pengelola untuk meneruskan kebun organik pintarnya. Kemudian paket wisata kebun organik pintar ini sudah diserahkan kepada Pok Darwis Mandanaran untuk pengelolaan kedepannya, karena ini sudah masuk ke dalam paketnya Pok Darwis. Tentunya untuk kedepannya pastinya akan terus dipromosikan ataupun sudah masuk ke dalam paketan dari Pok Darwisnya. Kemudian setelah itu kebetulan dari Kandri juga di tahun ini itu
masuk ke dalam Desa Wisata Kandri Ramah Muslim, di mana kebetulan kemarin sudah ada 2 kali penilaian, di mana kebun organik pintar ini yang menjadi percontohan untuk dinilai di Desa Wisata Kandri Ramah Muslim. Kemudian itu menjadi percontohan desa wisata muslim di Jawa Tengah. Itu pastinya akan mengangkat nama Kandri. Selanjutnya terkait dengan pangsa pasar, di mana pangsa pasar ini adalah anak-anak sekolah khususnya Ibu. Jadi anak-anak sekolah ini tidak akan pernah habis untuk pasarnya. Di mana contoh saja ketika hanya satu sekolah, itu ketika hari ini yang datang kelas 2 ataupun tahun ini yang datang kelas 2, tahun besok bisa kelas 2 lagi, tapi kan sudah berganti kelas. Ataupun itu baru satu sekolah dan juga belum di sekolah-sekolah yang lainnya. Kemudian untuk mendukung setelah tadi di Kandri sudah ada yang meneruskan pangsa pasar yang tidak pernah mati selama sekolah masih ada, itu pastinya bagaimana cara promosi agar paket ini bisa laku untuk keberlanjutan, di mana di sini didukung oleh jejaring kemitraan, di mana tadi dinas-dinas pendukung sudah mendukung. Contoh saja barusan tadi launching itu beraudiensi dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan, bagaimana cara paket kami bisa masuk untuk ditawarkan ke sekolah-sekolah di kepala sekolah untuk kedepannya di tahun depan. Itu Bapak Kepala Dinas Pendidikan tadi sudah menyampaikan nanti untuk hal ini akan kami kaji terlebih dahulu apakah program ini sudah bisa untuk diterapkan dan ditawarkan kepada sekolah-sekolah untuk di tahun depan. Itu pastinya ketika nantinya disetujui, karena Bapak Kepala Dinas sudah menyampaikan bahwa konsep edukasi ini sudah sangat menarik. Pastinya jika ditawarkan ke sekolah ini pastinya memiliki chance yang besar untuk anak-anak ataupun kepala sekolahnya bisa tertarik untuk berwisata ke Kandri. Selanjutnya untuk Dinas Pariwisata tadi sudah berkomitmen bahwasannya langsung saja Mas, bahwa paket kalian, video yang sudah teman-teman buat dan juga pamflet terkait brosur paket wisata ini nantinya akan didukung penuh dan dimasukkan ke agenda Dinas Pariwisata dan akan dipublikasikan di Instagram terkait promosi di akun Disbudpar, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang. Selain itu juga untuk acara launching ini dan kedepannya jika kami membutuhkan media, di mana acara launching tadi kami sudah dihadiri beberapa TV nasional untuk di-shoot, otomatis shoot tersebut akan menjadi media promosi kami sekaligus, yaitu ada Kompas TV, kemudian Metro TV, kemudian ada iNews TV, serta beberapa media artikel dan berita yang mengikuti dari ketiga TV tersebut. Kurang lebih untuk penguatan keberlanjutannya nanti ada di situ itu. Mantap banget ya, ini dukungannya sudah dari mana-mana, dari dinas, dari media, kemudian dari televisi tadi juga sudah ada liputannya. Kalau dari Enersi sendiri, harapan kedepannya seperti apa sih untuk keberlanjutan Desa Wisata Kandri? Kayak gitu. Jadi Enersi sendiri juga kami berharap banyak dengan Desa Wisata Kandri, supaya apa yang kita tinggalkan di sana, apa yang kita sudah rencanakan dengan teman-teman dan juga dengan warga itu bisa berkembang lebih jauh, berkembang lebih banyak, dan bisa bermanfaat lebih luas lagi untuk masyarakat Kandri. Karena dengan wisata yang semakin besar, otomatis nanti akan meningkatkan pendapatan dari UMKM, terus dari teman-teman pemandu dan juga dari teman-teman kelompok tani. Karena kita juga mengaitkan kewisata dengan pertanian, jadi otomatis kelompok tani akan juga kita libatkan dalam hal pengelolaan dan juga dalam hal nanti untuk oleh-oleh. Dan oleh-oleh kan nanti ada dari hasil kebunnya itu bisa kita jual dari kelompok tani ke kelompok wisata seperti itu. Oke, mungkin dari Pak Aji nih, dari dosen pembimbing, kira-kira apa yang menarik atau pengalaman apa yang nantinya akan direplikasi untuk program-program selanjutnya? Iya, menariknya segini Bu, bahwasanya kan sebaik-baiknya pengabdian adalah yang berkelanjutan. Kalau saya punya pedoman seperti itu, dan kita sudah punya satu masternya ya, master desainnya dari teknologi yang sudah diterapkan, sehingga itu menjadi bekal atau cikal bakal yang dapat direplikasi bagi teman-teman. Tentu butuh dukungan yang bagus dari organisasi juga, dalam artian ini reorganisasi yang terstruktur, sehingga ilmu-ilmu yang ada diperoleh angkatannya Raka, yang itu nanti bisa diturunkan ke adik tingkatnya, sehingga tahun depan kita let's go lagi untuk PPKO, melanjutkan, ataupun dengan master yang ada kita improvisasi, seperti itu. Luar biasa sekali, hebat-hebat untuk Enersi. Boleh tepuk tangan untuk kalian dong ini. Oke, nah itu tadi sobat-sobat UNES, cerita menarik dan inspiratif dari Enersi. Oke, sebelum kita tutup mungkin ada yang ingin disampaikan dari teman-teman semuanya? Ada dong. Ayo ke
Kandri wae. Kandri ojo nganti sepi. Terima kasih Sobat UNES, pamit undur diri. Saya Agestia Putri, sampai jumpa.